Oke teman-teman, di video kali ini saya berbagi lagi ya teman-teman. Nah, di sini di depan kita sudah ada sebuah komponen tune control dari speaker aktif Polytron PAS 68, di mana dia memiliki tune control dan colokan USB ini untuk audio ke amplinya ya. Nah, apabila teman-teman punya tune control ini sudah rusak, kita nanti akan pergunakan untuk audio sendiri menggunakan USB ini ya teman-teman. Artinya dia memakai colokan USB untuk menghidupkan atau mengeluarkan suara. Nah, di sini ada display untuk kita melihat, lalu di sini ada colokan USB, lalu di sini ada tombol-tombol untuk kita mencari mode seperti kita next, juga ada semuanya, pause, semuanya untuk tombol-tombol yang ada pada display ini. Lalu di sini dia menggunakan 5 volt untuk tegangan yang menyuplai USB ini. Sekarang yang kita butuhkan tuh cuma ini. Kita akan lepas dulu untuk soket dari display dari MP3 ini menuju ke tune control. Kita tidak pergunakan. Kita akan cabut dulu. Buat teman-teman, biasakan nonton sampai habis ya teman-teman, supaya teman-teman tidak gagal paham atau teman-teman bisa nonton ulang-ulang. Oke, setelah cabut, di sini kita tidak pakai untuk tune control. Kita langsung saja memakai modul ini sebagai audio ke ampli. Nah, bagaimana caranya untuk kita menyambungkan apabila teman-teman mempunyai alat seperti ini? Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit. Di sini ada untuk power supply, yaitu menggunakan 5 volt. Ada kabel kuning dan hitam, lalu hitam ini menjadi min dari 5 volt, lalu kuning ini menjadi positif dari 5 volt. Teman-teman bisa pakai menggunakan cas HP atau adaptor bekas yang 5 volt. Nah, di sini ada soket, ada 7 pin. Nah, sebelah kiri ini adalah pin pertama, lalu sebelah kanan adalah pin ke-7. Nah, untuk jalurnya kita akan ambil yang pin pertama ini menjadi grounding, kedua ini menjadi R, lalu yang ketiga menjadi L. Nanti kita akan sambung mengambil 3 jalur, itu akan menuju ke output audio. Nanti saya akan pasang ke mixer ya teman-teman, karena saya menggunakan mixer. Nanti dari mixer menuju ke power. Oke, di sini saya memakai adaptor yang bekas 5 volt ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Teman-teman juga bisa pakai HP. Itu juga bisa karena dia memiliki tegangan 5 volt. Kita sambung langsung plus ke plus, min ke min. Nah, kalau teman-teman tidak memiliki mixer, teman-teman tinggal sambung dari modul MP3 ini USB. Teman-teman tinggal sambung saja ke power teman-teman. Itu bisa sekali teman-teman. Tidak mesti memakai mixer. Ini fungsinya tuh hampir sama seperti HP ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita langsung colok untuk tegangan 5 voltnya. Mudah-mudahan dia menyala. Oke, dia sudah menyala ya teman-teman. Untuk displaynya sudah kelihatan, sudah mengeluarkan namanya line. Nah, di sini sudah keluar line ya teman-teman. Oke, kalau sudah teman-teman sediakan pastinya flash ya. Flash disk. Teman-teman tinggal isi lagu MP3 seperti biasa ya teman-teman. Pasti teman-teman sudah tahu untuk kita membuka lagu menggunakan flash disk. Nah, saya langsung colok. Mudah-mudahan bisa ya teman-teman. Oke, sudah. Dia masih line ya teman-teman. Oh ya, dia ada tombol ya teman-teman. Kita klik saja atau pencarian ganti mode ya, ini fungsional nih. Kita klik. Mudah-mudahan bisa. Oke, di MP3 dia harus USB ya karena pakai flash. Nah, USB sudah. Nah, dia langsung load, langsung ada menit untuk menjalankan lagu. Nah, sekarang kita akan mengeluarkan untuk output audionya yang menuju ke mixer atau ampli. Oke, kalau sudah di sini saya sediakan untuk soket ya, karena dia di sana ada ke soket. Teman-teman bisa solder, kasih keluar 3 kabel. Nah, di sini saya pakai soket yang bekas supaya saya colok ke dalam soket yang kita lepas tadi. Dia menggunakan 3 kabel. Di sini saya menggunakan 4 kabel, tetapi satunya saya tidak pakai.
Oke, kita langsung colok saja untuk pin pertama dan pin kedua, karena soket saya punya ini cuma dua. Tinggal kita gabung dengan soket yang kedua tadi, yang dua kabel juga, supaya dia terkonek ya. Nah, untuk pertama yang merah ini menjadi grounding ya. Kita jangan patokan dengan merah dengan hitamnya atau warna dari kabel. Lalu untuk pin ketiga kita pakai sama seperti ini supaya kita bisa kasih keluar untuk kita sambung. Kita langsung colok. Untuk pin keempat tuh kita tidak usah pakai. Boleh juga teman-teman pakai kasih putus dari soket yang tadi kita lepas tadi itu, teman-teman tinggal potong saja untuk mengeluarkan 3 kabel seperti ini. Ini cuma contohnya saja. Oke, kalau sudah tinggal kita akan sambung untuk RL. Pertama grounding, kedua dengan ketiga itu menjadi R dan L. Teman-teman bisa bolak-balik. Karena masuk di audio kan dia kan stereo, yaitu mempunyai 3 kabel. Oke, saya sediakan untuk output dari MP3 ini atau USB audio. Di sini memakai ini ya teman-teman, colokan RCA. Nah, ada 3 kabel seperti ini, grounding, R dan L atau berwarna. Nanti kita akan sambung menuju ke kabel yang tadi kita sudah sediakan. Grounding ke grounding, lalu R dan L teman-teman bolak-balik juga bisa. Nah, kalau teman-teman tidak memiliki colokan soket outputnya ini seperti saya punya, teman-teman tinggal ambil RCA, teman-teman kasih putus saja. Nanti kan ada 2, kiri dan kanan, 2 buah. Nanti teman-teman gabungkan saja grounding dan grounding. R dan L itu teman-teman tinggal gabung saja. Setelah itu teman-teman sambung saja seperti ini. Yang grounding ke pin pertama, lalu RL teman-teman bisa bolak-balik. Nah, dari sisa dari RCA teman-teman kasih putus tadi, teman-teman tinggal masukkan ke mixer bisa. Terus power yang masih menggunakan RCA ya teman-teman. Oke, sudah seperti ini, yaitu RL. Lalu untuk groundingnya sudah. Lalu nanti kita akan sambung atau kita sediakan kabel, karena saya menggunakan mixer RCA to Akai. Nah, kalau teman-teman memiliki colokan power itu menggunakan XLR, teman-teman tinggal ganti atau menuju ke XLR saja. Nah, di sini tinggal kita colok karena kita sudah sediakan RCA to Akai. Kita colok langsung R ke L. Nah, sisa dari ujung kabel Akai ini kita akan masuk ke mixer. Nah, kalau teman-teman tidak memiliki mixer, teman-teman tinggal masukkan RCA itu langsung ke power menggunakan kabel RCA to RCA. Oke, kita akan sambung untuk colokan, karena di sini inputnya dari mixer itu menggunakan Akai. Saya colok saja langsung. Bebas teman-teman mau pakai RL, bolak-balik juga boleh, karena untuk audio tidak apa-apa ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk displaynya dari MP3 ini yang flash, apakah dia masih jalan. Nah, dia masih jalan ya untuk menit dari lagu. Sekarang tinggal kita putar untuk volume powernya kita. Kayaknya agak kecil ya teman-teman. Nah, coba kita putar sebelah kirinya atau channel yang sebelah kiri. Kita ganti lagu dulu, mungkin dari lagu. Mungkin teman-teman bisa melihat volume saya sudah naikkan di channel yang B ya teman-teman, tapi volumenya agak kecil. Coba saya ganti lagu, mungkin dari lagunya. Sebentar baru kita tes untuk L-nya. Kita ubah dulu lagunya, mungkin dia dari lagunya mungkin ya. Oke, tadi ada tidak imbang untuk audionya. L dengan R itu tidak imbang. Nah, di sini saya memakai satu L-nya saja untuk keluar dengan menggunakan resistor. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini sudah imbang ya, teman-teman. Coba saya naikkan untuk L dan R-nya
untuk channel power ya, A dan B. Nah, karena untuk kiri saya itu saya membuat mid, yang satunya saya membuat sub. Nah, karena itu bisa kentara sekali untuk kita melihat besar kecilnya dari apa ya, kalau teman-teman punya power yang imbang, satu suara atau sub sendiri, mid sendiri, itu bisa jelas sekali untuk kita mendengar karena satu kecil satu besar. Nah, untuk mengimbangi suara, di sini saya memakai satu buah resistor yaitu 10 kilo ohm. Teman-teman bisa pakai sampai 47 kilo ohm. Nah, saya akan jelaskan. Di sini kan ada 3 kabel, yaitu grounding, R dan L. Putihnya R, merahnya adalah L. Lalu yang ini adalah groundingnya. Nah, untuk penyambungannya dari sana itu 3 kabel, teman-teman. Nah, untuk pemasangan sebentar, kan kita sudah ambil 2 nih. Merah adalah grounding, hitam adalah positifnya atau L-nya atau pin kedua. Nanti kita akan sambung seperti ini. Nanti yang warna hitam ini akan menuju ke L, dia langsung. Ya kan, warna merah ini L. Lalu untuk kabel warna putih L-nya nanti kita pakai namanya resistor 10 kilo ohm menuju ke R, yaitu kabel putih ini. Seperti itu saja teman-teman, untuk kita mengimbangi suara dari yang keluar dari MP3 ini, karena memang saya sudah tes itu kurang imbang. Oke teman-teman, supaya teman-teman bisa pahami, teman-teman nonton jangan skip, supaya teman-teman bisa pahami dari awal sampai akhir video ini. Oke, cukup sampai di sini video kali ini yang saya bagikan, semoga bermanfaat.